asal-usul dosa itu bersumber dari kehendak bebas yang ada dalam diri manusia. Bersumber dari kehendak bebas dari asal dari manusia itu manusia itu sendiri gitu ya. Iya, ya. Manusia asal usulnya manusia dari manusia. Lalu dari mana asal usulnya itu ada kepada manusia sehingga ada manusia? Apakah memang itu sudah menjadi hak kalau dikatakan sesuatu yang melekat sudah ada pada manusia waktu manusia diciptakan, atau bersumber dari luar dirinya? Nah ini, itu bersumber dari luar dirinya atau memang itu sudah ada pada saat dia diciptakan, potensi berdosa itu. Nah itu kan, nah ini. Jadi awalnya kalau manusia pertama, bagaimana? Selamat malam Pak, Bu Endah Pak. Ya, mari Ketika silakan. manusia diciptakan, Tuhan menaruh mereka di Taman Eden. Tuhan memberikan semua yang ada di taman boleh dimakan kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang sehat. Berarti kan ada pengecualian. Disitulah Tuhan memberikan seperti yang tadi Adik bilang, kehendak bebas dan rasa tanggung jawab. Apakah manusia itu mentaati dengan aturan yang Tuhan berikan? Tapi ternyata manusia lebih condong mendengarkan perkataan iblis daripada kepada Tuhan. Nah, dia lebih menginginkan buah itu. Nah, itulah asal mulanya dosa itu, Pak. Jadi rasa tidak tanggung jawabnya manusia terhadap firman yang Tuhan berikan. Tidak ada ketaatan. Oke, berarti dari manusia sendiri atau dari luar manusia? Kan ini kan dari luar bujukan dari iblis, kemudian membuat manusia itu membuat Hawa terombang-ambing antara taat dan tidak, karena Hawa kan tidak mendengar langsung sendiri. Hawa lebih condong mengikuti kepada iblis yang menjelma menjadi ular, yang iblis lah yang menjelma jadi ular itu karena keinginannya Hawa itu ingin sama dengan Tuhan. Ada keinginan sama dengan Tuhan. Oke, baik. Jadi Hawa nafsu ya, Pak. Ya, intinya berarti yang sumber dosa itu adalah dari iblis atau dari setan yang mempengaruhi manusia pertama, yaitu Hawa ya, Adam dan Hawa ya. Itu Bu ya, nggak menyebabkan mereka berdosa, gitu ya. Betul. Oke, nanti kita bahas lagi ya. Jadi misalnya gini, kan ada orang bilang, Tuhan kan yang menciptakan manusia. Tuhan itu maha kuasa, maha tahu. Lalu mengapa ya Tuhan membiarkan atau tidak mencegah manusia pertama itu supaya jangan jatuh dalam dosa gitu kan? Nah itu dia. Tadi jawabannya katakan karena manusia itu punya kehendak bebas. Manusia tidak diciptakan seperti robot yang dikendalikan oleh mesin atau dikendalikan oleh orang kan gitu ya. Jadi manusia itu diberikan kehendak bebas. Nah, ini yang nanti kita belajar. Kehendak bebas bukan berarti bebas untuk berbuat dosa. Bebas dalam arti Tuhan sudah tentukan ada aturannya, ada peraturannya yang harus ditaati. Tadi Bu Endang sudah jelaskan itu. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan supaya lebih jelas dari mana asal usul dosa, karena juga ada pertanyaan. Seandainya misalnya ini, kalau manusia jatuh dalam dosa, manusia katakan tadi dari setan atau dari iblis penyebab manusia jatuh dalam dosa, asal usulnya itu dari setan. Apakah satu-satunya yang menyebabkan atau asal dosa itu dari setan? Apakah manusia berpotensi jatuh dalam dosa, berbuat dosa tanpa setan, tanpa iblis? Nah ini, apakah manusia ya berpotensi jatuh dalam dosa tanpa setan, tanpa iblis? Bisa, Pak. Bisa. Dengan apa? Kedagingan itu kan lemah ya, Pak. Cenderung untuk melawan, tidak taat.
Ya, itu ya, kedagingan itu apa itu? Berarti lemah, cenderung ya, untuk melawan, tidak taat, keinginan ingin daging. hal-hal yang wah, padahal kan belum tentu itu betul. Nah, bukankah keinginan daging itu adalah pengaruh dari pekerjaan roh jahat sehingga manusia cenderung mengikuti keinginan daging? Atau itu dari Ya, dirinya sendiri? betul. Dari diri sendiri ya? Iya, betul. Dari dirinya sendiri yang kurang taat. Oh. Oke, baik. Terima kasih untuk pengantar hari ini. Pak, kita lanjutkan ya. Ya. Oke, asal atau sumber dosa ya. Tadi kalau perhatikan ada golongan yang ekstrim menyangka bahkan yakin. Ya, yakin bahkan dikatakan Allah yang menciptakan Adam, maka secara jelas bahwa Allah sendiri juga yang menciptakan dosa. Berarti Allah adalah sumber asal mula dosa. Gitu. Ini ada yang meyakini seperti itu. Dan ajaran ini sampai sekarang masih ada. Masih ada, ya, pemahaman seperti ini. Menurut Bapak Ibu gimana? Ini benar kita tolak, kita terima? Ya. Yang punya ajaran begini, Allah yang menciptakan Adam, Allah sendiri juga menciptakan dosa. Maka Allah sendiri menjadi sumber atau asal mula dosa. Kemana? Kita tolak. Ya, kita tolak ya. Mengapa kita tolak? Ya, mengapa kita tolak? Ya, pada dasarnya kalau kita baca di kitab Kejadian 1, semua diciptakan Allah itu baik. Artinya Allah itu menciptakan hal yang baik. Cuma itu tadi, Allah memberi kita pilihan kepada manusia itu, yaitu dengan buah terlarang tadi. Nah, kita pilih Allah atau perintah atau melanggar itu tadi. Jadi iblis itu kan bagian dari mempengaruhi. Nah, pada dasarnya manusia itu harus punya pilihan, karena Allah nggak menciptakan robot. Nah, itu artinya bukan Allah yang menciptakan dosa, manusia itu dikasih pilihan. Nah, jadi karena ya pasti ya itu aja. Oke, baik. Selain itu kan Tuhan, selain manusia mungkin dikasih kehendak bebas, dan juga kita lihat salah satu sifat Allah itu maha suci, maha kudus, tanpa dosa. Bagaimana bisa menciptakan dosa kan gitu ya? Bagaimana dikatakan sumber dosa ya? Ya, oke. Kitanya jelas ini adalah pandangan yang keliru ya, yang sesat, harus kita tolak. Ya, harus kita tolak. Ya, selain itu tidak logis, juga menghina siapa? Menghina Allah sang pencipta. Ya. Ya, menghina Tuhan tuh. Tuhan itu adalah Tuhan kudus, suci. Ya, tanpa dosa. Bahkan manusia tidak dapat menghampiri Tuhan itu ya karena kekudusannya, kemahasuciannya. Ya, coba kita, maka siapa Musa mau bertemu dengan Tuhan tidak bisa. Kenapa? Ya, itu karena nggak bisa melihat Allah Tuhan suruh kita ya gitu ya, karena apa? Kita manusia berdosa. Oke, banyak hal. Oke, jadi kita perhatikan Alkitab memberikan keterangan tentang sumber-sumber dosa sangat lengkap ya. Ya, yang pertama benar tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu, yaitu adalah yang pertama adalah setan. Setan atau Satan. Ya, Satan atau yang Satan ini kan pengertiannya musuh, yang musuh. Jadi guna memahami dari mana asal usul dosa, maka harus dipahami kapan terjadi pelanggaran terhadap Allah yang pertama kalinya. Itu dulu ya. Kapan terjadi pelanggaran terhadap Allah untuk pertama kalinya? Kapan? Apakah di dunia ini pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Tentu tidak. Ya, kalau kita belajar nanti mata kuliah angelologi, satanologi, ya berarti juga sekaligus ya mempelajari Satan dari mana asal usulnya, ya siapa dia sebelum jatuh dalam berdosa. Jadi yang pertama kali kita perhatikan ya, Alkitab menyaksikan bahwa pelanggaran kepada Allah pertama kali dilakukan oleh siapa? Malaikat. Namanya malaikat yang diciptakan dan ditempatkan dia ada di mana? Di surga.
yaitu untuk melayani Tuhan. Yaitu namanya siapa? Siapa namanya? Lucifer. Ya, Lucifer. Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, Lucifer ini sebenarnya punya tugas hebat, mulia sebagai worship leader, ya, untuk memimpin puji-pujian bagi kemuliaan Allah di surga. Ya, nah itu luar biasa, ya. Dan Tuhan berikan kuasa yang dahsyat kepada Lucifer. Kekuasaannya itu ada dari Tuhan, ya. Nah, kalau kita perhatikan yang disebut dengan apa itu namanya, malaikat Lucifer atau putra fajar, ya, putra fajar inilah yang melanggar hukum dan peraturan Tuhan, ya, dengan cara apa? Dengan cara ingin menyamakan dirinya dengan Allah atau ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Dia ingin seperti Allah. Dia tidak sadar bahwa dia punya kuasa itu adalah sumber dari Allah sendiri, ya. Nah ini, oke, nah ini kita bisa perhatikan. Nah, karena kesombongan inilah maka Allah yang suci menjatuhkan Lucifer ke bumi, bahkan ke dunia orang mati. Nanti bisa silakan dibaca. Yesaya 14 ayat 12-15. Ketika dia dijatuhkan, jadi bukan lagi Lucifer namanya, tapi sudah nama menjadi setan. Setan artinya apa? Artinya musuh, atau bisa juga dikatakan lawan. Lawan. Ya, dengan demikian sebelum dosa ada di bumi, yaitu di Taman Eden, pertama-tama telah ada di surga ketika malaikat memberontak, ya, terhadap Allah. Ketika malaikat Lucifer, ya, ingin seperti Allah, ya. Jadi pertama kali ada dosa itu bukan ada di dunia ini, ya, tetapi ada pemberontakan, ya, salah satu malaikat. Bahkan ada membawa juga, ya, sepertiga malaikat, ya, jadi roh-roh jahat pengikutnya Lucifer. Jadi masalahnya ialah siapa yang memberikan dosa tersebut kepada Lucifer ini, ya kan? Siapa yang memberikan dosa tersebut kepada Lucifer, dan apa yang membuat atau menyebabkan sehingga malaikat itu berbuat dosa? Nah itu dia. Kalau tadi kan kita Adam, siapa yang membuat Adam berdosa? Dari mana asal usul dosa? Ya kan? Sudah terjawab tadi kan? Yaitu adalah dari setan, dari iblis yang menjelma jadi ular. Sudah terjawab kan? Ya kan? Nah sekarang siapa yang memberikan dosa itu ke Lucifer sehingga dia jadi berdosa? Dari mana asal usulnya dosa itu? Apa yang menyebabkan malaikat Lucifer itu berbuat dosa? Kalau yang menyebabkan, ya udah pastilah, ya, karena dia ingin seperti Allah, dia sombong, dia satu dosa kesombongan, ya, menyamakan dirinya Allah, itulah yang membuat dia akhirnya berdosa. Tapi dari mana potensi dosa yang dimiliki oleh Lucifer ini? Itu dia. Nah kalau kita pikir terus dari mana, ya? Nanti larinya berarti dari Allah dong, karena Allah yang menciptakan malaikat. Ya pada saat malaikat diciptakan berarti malaikat berpotensi dong berbuat dosa, makanya dia melawan Tuhan. Nah, apakah jawabannya sama seperti tadi? Malaikat segala ciptaannya termasuk malaikat, ya, malaikat, ya, diberikan namanya apa itu namanya teh? Hak bebas, ya, kebebasan dalam koridornya Tuhan, kebebasan dalam penentuannya Tuhan, ya. Ada relnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Siapa yang keluar dari rel itu bahaya. Apakah sama dengan tadi kehendak bebas? Manusia ciptaan juga kan? Lalu malaikat ciptaan juga, sama-sama diberikan kehendak bebas. Sehingga kehendak bebas ini disalahgunakan oleh Lucifer. Justru memberontak kepada Tuhan, ya. Barangkali itu juga, ya. Sama, ya. Ya, jadi jangan sampai dicari pusing kepala ini dari mana lagi dosanya si Lucifer ini. Kan gitu, ya. Ya kan? Oke. Jadi itu. Oke, jadi perhatikan. Jadi jangan sampai ada orang yang menuduh. Ini ya saya ulang, jangan sampai ada orang yang menuduh bahwa Tuhanlah yang menyebabkannya, ya, yang menyebabkan malaikat itu berbuat dosa. Ya, atau karena dikatakan karena Tuhan menciptakan malaikat, maka termasuk juga mencipta dosa. Nah, ini juga ajaran yang harus kita tolak, ya.
Ya, memang benar Allah menciptakan makhluk termasuk malaikat dengan kehendak bebas. Ya, dengan kehendak bebas. Yaitu apa? Ada emosi, ada inteleknya. Namun sekali-kali tidak menciptakan potensi dosa di dalam makhluk rohani itu. Tidak, Tuhan tidak menciptakan baik Adam dan Hawa, manusia maupun malaikat berpotensi untuk berdosa. Tidak ada potensi dosa. Bahkan lebih parah lagi sekarang ini. Ada yang mengajarkan viral. Yesus itu kan manusia. Ya, manusia katanya. Jadi berpotensi juga Yesus itu jatuh dalam dosa. Jadi berpotensi, belum jatuh dalam dosa, belum berbuat dosa. Tapi ajaran mengatakan karena Yesus manusia punya kekurangan, kelemahan, maka berpotensi juga jatuh dalam dosa. Coba, itu di viral itu di YouTube itu. Ya, dalam dialog perdebatan. Nah, menurut saudara gimana? Apakah Yesus berpotensi jatuh atau berbuat dosa sebagai manusia? Yuk, saya minta tanggapan dari satu orang. Silakan, yang bisa kasih tanggapan. Menurut Bapak Ibu gimana? Apakah Yesus berpotensi jatuh dalam perbuatan dosa? Tidak, Pak. Tidak. Keberadaan status manusia Yesus sudah diuji dan dia tidak jatuh dalam dosa. Yesus pernah diuji 3 kali ketika sebelum dia masuk di dalam pelayanannya. Pencobaan pertama yang ketika Yesus disuruh mengubah batu menjadi roti. Tapi Yesus berani mengatakan ada tertulis manusia tidak hidup dari roti, tapi dari kebenaran firman. Yang kedua, selanjutnya Yesus diuji juga agar dia jatuh dalam dosa, agar menjatuhkan dirinya. Tapi dia kembali menolak potensi dosa itu. Dan yang ketiga, Yesus juga diajak naik ke atas bukit dan dikatakan untuk menyembah Yesus, dan si iblis mengatakan dia akan menerima semuanya itu jika engkau menyembah aku. Tapi Yesus katakan tapi Yesus katakan lagi, "Nyahlah kau iblis, engkau harus menyembah Allahmu." Nah, di situ potensi dosa tidak ada. Malah Yesus mau melakukan penolakan akan dosa. Jika Yesus jatuh dalam dosa, potensi dosa, itu adalah pengajaran yang sangat menyesatkan, Pak. Ya. Artinya gini, sebelum godaan itu pun Yesus tidak berpotensi dalam dosa ya. Nah, lulus dari godaan itu pun tidak akan pernah berpotensi jatuh dalam dosa ya. Itu ya. Ya, jadi memang gitu, betul. Jadi sebelum tadi godaan dari setan iblis ya kan, supaya jatuh dan mengikuti iblis, Yesus lulus, artinya lulus dari ujian itu, berhasil dari ujian itu, sehingga tidak jatuh dalam dosa. Tetapi apakah pertanyaan, apakah sebelum ujian itu, sebelum godaan itu, Yesus berpotensi dalam dosa? Atau setelah selesai dari 3 kali digoda iblis masih bisa berpotensi dalam dosa? Tentu tidak. Ya, saya setuju dengan tadi Pak Tambunan ya. Jadi gini, maksudnya gini, kalau jika Yesus itu berpotensi ya jatuh dalam dosa atau perbuatan dosa, ingat nih, tidak akan memenuhi syarat menjadi juru selamat bagi manusia berdosa. Karena Alkitab mengatakan yang dapat menyelamatkan umat manusia berdosa adalah manusia yang tidak berdosa. Kita cari satu-satunya manusia yang tidak berdosa yang pernah ada di sejarah di dunia ini. Siapa? Tidak ada yang lain selain daripada siapa? Yesus. Nah, bagaimana dikatakan bisa berpotensi berdosa? Karena itu sekalipun dia manusia, di dalam dirinya dia adalah Allah sendiri. Ya, dia adalah Allah keilahiannya itu. Maka bagaimana bisa sifat keilahian dengan sifat keberdosaan itu bisa bersatu dalam suatu pribadi yang berdosa? Tidak bisa, ya kan? Nah, itu tidak bisa. Jadi hal yang kita perhatikan di sini ya itu dua
dua sifat itu, insani dengan ilahi, itu tidak bisa ya bersatu kalau insaninya itu berdosa, nggak bisa. Ya, nah itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi makanya Yesus memenuhi jadi juru selamat. Ya, memenuhi juru selamat. Ya, gitu. Ya, kalau ini ditanya apa sih syarat juru selamat? Syarat juru selamat itu apa? Syaratnya apa juru selamat? Supaya memenuhi syarat jadi juru selamat bagi manusia. Apa syaratnya? Tidak berbuat dosa. Tidak, manusia tidak berdosa. Bagaimana? Manusia? Tidak ada dosa, Pak. Tidak ada dosa. Ya. Oke. Ya. Jadi dua syaratnya. Yang pertama harus manusia. Yang kedua manusia tidak berdosa. Nah, coba kita cari. Siapa tokoh di dunia ini termasuk tokoh pendiri agama? Ada nggak di antara mereka yang tidak berdosa? Yang sangat terkenal. Bahkan negara agama yang mayoritas pendirinya, agama lebih besar di Timur Tengah bahkan Indonesia. Tidak Karena ada, Pak. mengatakan tidak ada kan? Tidak ada, Tidak. semuanya berdosa. Semua berdosa. Nah, semua berdosa. Mengapa harus manusia? Mengapa harus manusia? Karena manusia yang akan diselamatkan, Pak. Karena manusia untuk diselamatkan. Oke, ada yang lain. Mengapa harus manusia? Tadi kan harus manusia. Lalu yang kedua manusia tidak berdosa. Udah jelas kita cari. Itu adalah Yesus. Bahkan dikatakan manusia, anak manusia dapat mengampuni dosa manusia. Bagaimana dikatakan bisa manusia yang berdosa mengampuni dosa manusia? Itu tidak mungkin. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaan, mengapa harus manusia? Sebetulnya Yesus itu kan Allah yang menjelma sebagai manusia. Ya. Mengapa dia harus manusia, kok bukan malaikat? Karena seperti yang tadi dikatakan, yang akan diselamatkan kan manusia, supaya lebih enak dalam pendekatannya. Betul, itu untuk Dalam perjanjian lama melalui malaikat gagal, melalui nabi-nabi gagal. Kemudian dalam perjanjian baru Allah sendiri yang menjelma sebagai manusia supaya secara sosialnya itu atau emosi psikologis lebih dekat kalau menjelma sebagai manusia. Kira-kira begitu, Pak. baik. Jadi Tuhan menyatakan diri kepada manusia dengan cara harus menjadi manusia. Supaya manusia bisa mengenal ya siapa Tuhan sesungguhnya melalui manusia, yaitu namanya Yesus. Itu ya. Nah, oke, baik. Boleh juga itu. Tapi hal yang terutama sebenarnya mengapa harus manusia? Karena harus menjadi korban. Ya kan? Harus menjadi korban. Nah, korban dalam perjanjian lama kalau kita tarik ke belakang, perjanjian lama di dalam peribadatan ya bagaimana orang-orang Israel agama Yahudi memberikan korban keselamatan, korban bakaran, korban penebus dosa. Semuanya ya lebih banyak menggunakan apa? Yaitu anak domba atau binatang yang tidak bercacat celah. Bagi yang tidak mampu kasih burung apa itu? Burung perkutut gitu kan? Ya, ya. Nah, itu semua dan semua itu kan tidak dapat menyelamatkan dan tidak itu semua membawa orang kepada kesempurnaan kepada Allah. Dan itu makanya Yesus harus datang menjadi korban yang sempurna. Ya, analogi kita lihat ya di apa yang dikatakan perjanjian lama mengenai Ishak ya kan? Ya, yang sempat dipersembahkan oleh Abraham itu adalah suatu gambaran. Ya, suatu gambaran di mana Yesus akan menjadi korban. Itu ya. Nah, disediakan Yesus menjadi korban. Lalu nubuatan dalam perjanjian lama banyak sekali tentang Yesus yang harus menjadi korban yang sempurna. Mengapa manusia? Karena harus menjadi korban nanti menyerahkan dirinya mati di kayu salib. Harus korban. Nah, jadi tidak mungkin malaikat kan nggak bisa dilihat. Jadi gitu. Nah, jadi itu yang pertama supaya menjadi bisa korban bagi
korban mati bagi manusia, ya, bagi manusia. Kita tolong buka dulu di Roma pasal 5 ayat 8. Kita tolong satu orang baca. Roma 5 pasal 8 itu salah satu ayat. Ayo. Roma pasal 5 ayat 8. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Iya, ya. Jadi ketika Kristus mati bagi kita, mati berarti menjadi korban, itu harus manusia. Yang disalibkan itu harus manusia. Ya, ketika kita masih berdosa. Jadi nanti kita akan belajar kelanjutan dari keselamatan, itu namanya ada konsep pengganti. Ya, konsep pengganti. Jadi siapa pengganti manusia yang seharusnya dihukum karena dosanya? Siapa penggantinya? Penggantinya adalah Yesus sendiri. Ya, jadi dikorbankan, ya. Ya, dikorbankan atau menjadi korban untuk menebus dosa manusia, ya. Kalau yang tadi yang Bapak Ibu sampaikan boleh, itu sebagai bagaimana Tuhan menyatakan dirinya secara khusus supaya dikenal oleh manusia, yaitu melalui pribadi Yesus Kristus. Maka saya katakan begini, barang siapa yang mengenal Yesus dengan benar, maka dia akan mengenal Allah dengan benar. Maka dia akan mengenal Tuhan dengan benar. Dari Yesuslah kita bisa mengenal siapa Allah sesungguhnya. Karena Yesus juga menyatakan tentang Bapa. Yesus juga memperkenalkan atau menyatakan juga tentang Roh Kudus. Jadi bukan hanya dirinya sendiri. Itu, ya. Nah, baik. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan ya. Jadi kembali ke sini. Jadi manusia Yesus yang mengatakan Yesus berpotensi jatuh dalam dosa atau berdosa, kita tolak. Ya, kita tolak. Itu ajaran itu bukan saja keliru tapi menyesatkan. Ya, menyesatkan. Oke. Oke, baik. Sekarang kita perhatikan. Jadi penyelewengan dalam kehendak bebas menyebabkan Lucifer atau malaikat ciptaan itu berdosa dan sombong dan melanggar peraturan Allah. Dengan kebebasan hati nuraninya, ia bertindak angkuh di hadapan Tuhan hingga jatuh dalam dosa, sekaligus dijatuhkan dihukum ke bumi sebagai setan atau musuh Allah. Silakan nanti dibuka Yesaya 14 ayat 12. Baik. Ya, kita lanjutkan. Jadi pada umumnya kepribadian setan di bumi dan saat ini juga diwakili oleh siapa? Banyaknya roh-roh jahat yang dikatakan sepertiga roh malaikat, ya, jadi roh-roh jahat. Oleh karena dosa berasal dari pribadi setan, maka dosa dan kejatuhan serta pelanggaran manusia terhadap Allah sering disebabkan oleh siapa? Iblis. Bukan saja zamannya Adam dan Hawa, tapi juga manusia sekarang. Kita ini, ya, ya, salah satu penyebab kita jatuh dalam dosa itu adalah setan, iblis, ya. Jadi sejak peristiwa kejatuhan Adam, peranan si jahat, iblis sudah nyata hingga masa sekarang ini. Jadi tidak sedikit manusia dijajah dan dikuasai, bahkan orang-orang percaya pun dipengaruhi oleh iblis atau roh jahat. Supaya apa? Supaya menjauhi Tuhan untuk melakukan dosa. Sampai hari ini, ya. Mengapa banyak orang tidak mau percaya kepada Yesus? Mengapa orang menjauhi Yesus dan tidak percaya? Itu jelas pekerjaannya si setan, pekerjaannya iblis, itu kehendaknya. Ya. Kehendaknya apa? Penuhi neraka, kosongkan surga. Ya, itu usaha-usahanya lakukan sampai hari ini. Ya. Nah, itu yang dia mau. Sehingga dibuatlah banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan manusia. Dengan pengajaran yang sesatkan manusia, masuk logikanya, pikirannya, ya diterima, akhirnya benar-benar mengantarkan dia masuk neraka. Itu. Mengapa banyak penyesatan? Mengapa banyak ajaran sesat? Itu tidak lepas dari pekerjaan setan, pekerjaan iblis supaya manusia mengikutinya dan akhirnya jauhkan diri dari Tuhan yang benar di dalam Kristus Yesus. Ya, oke. Ya, karena itu harus berhati-hati terhadap iblis atau roh jahat. Ya, karena dikatakan roh jahat atau iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari siapa yang menjadi mangsanya untuk diterkam.
Siapa itu? Terutama orang-orang percaya. Kalau orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus itu sudah ada di genggaman tangan, tidak perlu lagi dia kerja keras untuk mempengaruhi hal itu. Tapi bagi mereka yang sudah menyatakan diri percaya kepada Yesus, apalagi jadi hamba Tuhan, sekolah teologi seperti ini, ya dengan segala cara akan dilakukan untuk menggoda, menjatuhkan kita. Karena itu harus hati-hati, waspada. Bangunlah hubungan persekutuan dengan Tuhan dan banyak firman ya dalam kehidupan kita. Banyak hamba Tuhan yang sudah populer, terkenal dan yang lain sebagainya. Awalnya dipakai luar biasa, tapi tidak sadar menjadi sombong, menyempatkan diri sebagai Tuhan karena dia populer dan sudah menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dipensiunkan Tuhan cepat-cepat dari bumi ini. Ya, daripada semakin jatuh dalam perbuatan dosa, ya, makanya kita heran, hamba-hamba Tuhan yang masih muda umurnya di bawah 50, ya, kecuali karena sakit, karena kecelakaan, bencana alam. Nah, ini baru kemarin 2 hari yang lalu masih sehat-sehat, tidak ada apa-apa. Hari ini kaget mendengar sudah meninggal kan gitu. Ada apa? Itu rahasianya Tuhan barangkali. Tapi kalau kita melihat sejarah pelayanannya, karena sudah disembah oleh manusia. Dan ketika manusia sudah mulai berlebihan menghargai, menghormatinya dia terima. Ya, dia terima, malah senang, semakin naik. Seharusnya biarlah kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya ini hanya sebagai alat. Saya ini hanya sebagai hamba yang melakukan apa kata Tuhan saya, apa kata Tuhan saya. Hanya itu aja. Saya tidak lebih dari situ. Maka belajar dari Yohanes Pembaptis. Ya, dikatakan apa? Ya, untuk apa? Dikatakan di sana, biarlah ya dia yang Yesus yang ditinggikan, aku semakin rendah gitu ya. Ya, dikatakan untuk membuka kasutnya pun aku tidak layak. Ini kerendahan hati ini. Ya, nah itu. Padahal Yohanes Pembaptis ya seorang yang sangat terkenal pada saat itu ya. Oke, jadi penting sekali mereka tidak tinggal diam tetapi berkeliling di setiap tempat mencari mangsanya yaitu manusia, terutama anak Tuhan, hamba Allah untuk dijatuhkan. Nanti baca 1 Petrus 5:8. Lawanlah mereka dengan apa? Perlengkapan senjata Allah. Apa senjata Allah yang kita bisa gunakan? Dari Efesus 6 ayat 10 sampai 2. Tentu dengan kuasa nama Yesus dan juga dengan iman, ya dengan firman, dengan doa dan yang lain sebagainya. Ya, kita bisa menghardik iblis, mengusir setan. Ya, dan segala pengikutnya. Tapi bukan menghancurkan ya. Kadang-kadang hamba Tuhan ya terlalu rohani dalam berdoa, saya hancurkan setan. Ya menghancurkan, tapi udah hancur belum? Kan enggak. Ya kan? Dia tidak akan pernah hancur sebelum waktunya. Tapi kalau kita usir, suruh pergi, iya. Karena dalam konsep Alkitab, dalam pelayanan Yesus pun tidak ada kata Yesus menghancurkan, tapi mengusir, menghardik. Ya, ada. Dan tentu itu yang kita tiru. Nanti Yesuslah yang akan menghukum iblis, setan dan segala pengikutnya itu. Ya, akan mengalami namanya kematian kekal dan akan hancur. Itu pekerjaannya Yesus pada saat setelah kedatangan yang kedua kali, ya. Oke, nah itu. Oke, kalau kita diberikan kuasa untuk mengusir, jangan menghancurkan, belum. Ya. Kemudian itu yang pertama. Yang pertama ya, jadi yang sumber dosa, selalu dosa itu jelas setan, iblis. Jadi kita tolak kalau itu mengatakan dari Tuhan. Kemudian yang kedua adalah hati nurani. Ya, persoalan gini, yang timbul jika setan atau iblis tidak ada di bumi sekarang ini, apakah manusia masih dapat berdosa? Apakah manusia sekarang ini manusia dapat berdosa? Alkitab masih, Pak. Oke. Berarti apa yang menyebabkan selain setan apa? Pertama karena memang kita sudah punya dosa warisan ya. Ya. Dari Adam. Yang pertama. Yang kedua, setan juga itu Bu, karena Adam itu punya dosa dari iblis kan? Dosa warisan diturunkan ke kita. Berarti betul. Masih ada benangnya itu. Nah, kalau itu benang masih. Nah ini
Yang kedua kedagingan kita, Pak. Kedagingan kita yang lemah. Ya, kedagingan ya. Baik, oke, ini yang kita perlu pelajari ya. Jadi Alkitab menjawab tanpa pengaruh dari kuasa setan pun manusia bisa jatuh dalam dosa. Ya, ada bukti ayat Alkitabnya nggak? Ada. Nanti kita perhatikan. Ya kan sampaikan saya ajarkan beberapa buktinya ya. Ya, sekali lagi, selain sebab iblis penyebab dosa manusia itu juga hati manusia. Hati manusia itu merupakan salah satu penyebab timbulnya dosa. Ya, coba kita buka ya, kita buka ayat Alkitabnya, coba kita buka ayat Alkitabnya. Ya, coba satu, yuk kita baca Matius 15 ayat 19. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hukum. Ya, perhatikan itu Matius 15 apa dikatakan tuh? Sangat jelas ya. Ulang lagi Bu, ulang lagi. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Perhatikan tuh, karena dari hati. Dari hatinya siapa? Hatinya manusia. Timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, dan yang lainnya. Dari hati manusia. Jadi tanpa setan pun manusia bisa jatuh dalam dosa dari hatinya. Tapi seringkali manusia itu selalu menyalahkan iblis setan. Kasihan dia. Ya kan, lama-lama dia pensiun nanti jadi setan. Ya kan, manusia bilang, ini manusia hatinya kok yang membuat dia jatuh dalam dosa, kok salahin saya. Lama-lama saya nggak mau lagi mengganggu manusia, pensiun saja. Ya pensiun ya Pak, sudah banyak kawannya soalnya. Sudah banyak kawannya kan gitu. Ya, nah itu. Jadi musuh kita di dunia ini kan ada 3, setan, dunia, dan diri sendiri. Dalam diri sendiri itu kedagingan itu tadi hatinya, ya hatinya. Coba baca lagi supaya lebih lengkap. Ayat yang pasal 9 dan 4. Pasal 9 dan 4. Matius pasal 9. 9 ayat berapa itu? Ayat 4. Silakan. Saya bacakan ya Pak. Ya. Matius pasal 9 ayat 4. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Ya, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Itu hati lagi. Ini Yesus langsung menegur loh ya. Itu hati. Jadi dari hati. Yuk, Markus 7 ayat 21. Markus 7 ayatnya yang ke-21. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Nah, ya, semakin jelas. Nah, ya orang yang tidak memahami selalu menyalahkan setan, iblis. Ini Alkitab katakan hati manusia berniat jahat, bisa melakukan kejahatan. Ya, sekalipun awal manusia karena jatuh dalam dosa, tapi kita lihat hati di sini. Artinya setelah manusia jatuh dosa, hatinya pun rusak. Jadi sudah ada niat jahat berbuat dosa. Tapi nanti pertanyaannya gini, kalau kita sudah di sorga, ya orang-orang percaya ini masih bisa nggak jatuh dalam dosa, berbuat dosa, berniat jahat, gitu, iri hati, gitu, ya, lihat orang sepertinya pokoknya iri hati, gitu, seperti sekarang ini di dunia ini kan. Nah, lihat tetangga punya rumah lebih besar, lebih mewah, ya, televisinya lebih besar, mobilnya tukar cat tahun, ditukar gitu kan, iri hati kita, ya kan itu. Masih bisa nggak seperti itu nanti di surga? Hah? Tidak Pak. Tidak. Tidak. Mengapa tidak? Sudah menjadi manusia baru Pak. Sudah manusia baru. Betul manusia baru. Tapi masih ada nggak itu hati-hati seperti ini? Tidak. Ya? Suasana surga kan suasana bahagia Pak. Suasana bahagia. Luar biasa ya, suasana damai. Ya tidak, bukan saja karena itu, tapi juga kita perhatikan ya, nama tubuh kemuliaan itu tidak berpotensi dalam dosa, dan juga ngapain iri hati? Semua milik bersama kok, ya kan?
Tidak ada lagi di sana kapling-kapling sendiri. Ini kapling Blok G miliknya Adol Bastian Butar-Butar. Ini kapling B miliknya Ibu Irawati. Nggak ada lagi yang begitu kan. Ya kan. Jadi itu sudah milik sendiri. Tidak ada kapling-kaplingan lagi di situ. Ya, nah itu. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Oke, jadi perhatikan. Jadi hati nurani ini dalam kitab Kejadian pasal 3 diterangkan bahwa dosa telah masuk ke dalam hati manusia. Oleh karena manusia telah tertipu melanggar hukum Allah dan mengikuti kemauan iblis, yaitu dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan. Ya. Nah, di sejak setan mendurhaka terhadap Allah, ia meneruskan niatnya itu kemana? Ya, ke Taman Eden untuk berusaha menjatuhkan manusia dan niat itu tercapai. Jadi awalnya adalah Hawa, lalu Hawa berikan kepada suaminya Adam. Ya, sempat Adam mempersalahkan, Adam, apakah engkau makan pengetahuan yang dilarangnya itu baik, yang jahat itu? Ya, kadang-kadang bertanya, kenapa Tuhan bertanya? Bertanya padahal Tuhan tahu kan? Ya, kenapa bertanya? Nah itu kan Tuhan Maha tahu. Nah, ya, supaya mereka mengakui, ya ada pentingnya pengakuan ya, pengakuan, kesadaran. Menyalahkan siapa? Adamnya. Menyalahkan perempuan yang kutempatkan itulah yang memberikan kepadaku. Lalu tanya perempuan Hawa, ya si ular itulah yang memberikan kepadaku. Lalu si ular mau persalahkan siapa? Ya, persalahkan siapa ular? Kasihan juga ularnya. Persalahkan siapa? Ya, tidak ada yang bisa dipersalahkan, dia tidak mungkin. Tuhan yang menciptakan itulah yang menyebabkan saya. Tidak ada Alkitabnya. Tidak ada dalam Alkitab. Ya. Oke. Nah, jadi kita perhatikan di sini. Dengan perkataan lain bahwa dalam hal jatuhnya bintang fajar atau Lucifer ke dalam dosa sama dengan jatuhnya juga manusia ke dalam dosa. Ya, begitu. Jadi sama, ya. Jadi Lucifer setan penyebab Adam jatuh dalam dosa, dan Lucifer dia penyebab jatuh dihukum ke bumi, itu juga adalah itu kehendak bebas tadi, ya salah gunakan untuk memberontak, ya memberontak kepada Tuhan yang adalah penciptanya, bahkan pemberi sumber kuasa yang dia miliki. Oke. Oleh karena itu manusia telah dirusak, ya dirusak dalam dosa, hatinya sudah dirusak oleh dosa manusia pertama, dan itu menjalar kepada manusia keturunannya, ya. Maka sering dari dalam hati manusia cenderung lahir dosa. Seperti misalnya orang-orang Israel karena hati mereka jahat, maka timbul keinginan untuk melakukan dosa. Di antara lain apa? Mereka melakukan penyembahan berhala. Padahal mereka sudah tahu Allah itu Esa. Jangan ada Allah lain bagimu, padamu. Allah itu Esa. Ya, itu. Tapi mereka masih melakukan ya penyembahan berhala, percaya kepada dosa-dosa. Kenapa? Bukan karena setan, tapi karena hatinya. Coba Kain ya. Adam dan Hawa setelah diusir dari Taman Eden memiliki 2 anak, namanya Kain dan Habel. Pada suatu waktu Kain dan Habel mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Ya, korban persembahan. Tuhan menerima persembahan korban dari Habel, tapi Kain tidak. Mengapa Habel diterima, Kain tidak? Apakah karena perbedaan dari persembahan yang mereka berikan? Satu yang memberikan hasil tani, satu memberikan hasil dari apa namanya itu? Salah satu dari binatang, ya kan? Ya, apa itu? Tentu tidak. Tidak. Ya, tidak. Apa yang hatinya? Ya, hatinya. Ya, hati yang tulus untuk mempersembahkan. Nah, lalu kita perhatikan, setelah dia mengetahui persembahan Habel yang diterima oleh Tuhan harum di mata Tuhan, lalu Kain tidak. Apa yang terjadi? Hatinya juga dikatakan Alkitab, hatinya jadi panas. Hatinya panas. Hebatnya dia membunuh adiknya sendiri. Ya. Tuh hati. Nah, makanya hati-hati. Maka kenapa Amsal mengatakan, jagalah hati, waspadalah, jagalah hatimu. Ya. Jagalah hati. Kenapa? Karena dari hati ini
bisa bersumber dosa, bersumber kebaikan, bisa bersumber kejahatan, kemunafikan dari hati. Maka disuruh dijaga hati. Karena dari hati itulah terpancar kehidupan. Kalau tidak menjaga hati, maka tidak mungkin terpancar kehidupan. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Nah, yang kedua, dari hati manusia bisa berlaku tidak adil terhadap sesama. Yakni orang Israel merampas harta milik rakyat miskin secara tidak manusiawi. Nah, ini dia. Ya, mereka tidak memperhatikan orang miskin, tidak memperhatikan janda, tidak memperhatikan yatim piatu, jahat, bahkan memeras. Ya, memeras. Nah, itu. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga dari hati. Hati mengikat diri dengan apa dikatakan mengidolakan atau mengandalkan negara-negara lain, yaitu dengan memohon bantuan dari Mesir terhadap Asyur, mengandalkan kekuatan alat peperangan secara jasmani. Nah, kita melihat ketika Israel masuk ke tanah Kanaan dan sampai sudah di tanah Kanaan, musuhnya tidak pernah berhenti dari bangsa-bangsa lain. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan berperang ya melawan musuh, akan melindungi bangsa Israel. Tapi seringkali mereka mengandalkan bangsa lain untuk membela mereka. Ya, seperti Asyur. Asyur itu memang negara yang kuat pada saat itu. Tuhan tidak berkehendak. Ya, Tuhan berkehendak. Makanya ketika mereka mengandalkan bangsa lain untuk membebaskan mereka dari musuhnya, justru mereka bangsa Israel pada saat itu mengalami kekalahan. Kalau kita baca di kitab Raja-Raja ya, Raja-Raja, kitab Yesaya, waduh, itu luar biasa. Mereka punya iman temporer. Hari ini sungguh-sungguh dalam Tuhan. Setelah mereka nyaman, mereka mulai tinggalkan Tuhan, menyembah berhala. Ya, Tuhan izinkan dijajah oleh bangsa lain. Mereka kalah. Berseru lagi kepada Tuhan, menangis dan mohon-mohon kepada Tuhan minta ampun. Tuhan yang penuh kasih datang lagi, ditolong lagi. Berkali-kali seperti itu. Berulang-ulang seperti itu. Bukan saja bangsa Israel, tapi manusia juga sekarang banyak seperti itu. Ya kan? Ya, kalau sudah diberkati dengan melimpah, dengan cukup, aman. Ya, aman. Udah jarang berdoa, udah jarang baca Alkitab, bahkan tidak mau ke gereja. Nanti setelah habis semua itu, ludes baru cari Tuhan. Seru-seru menangis, ampunilah saya Tuhan. Ya udah berdosa, ya kan itu. Nah, itu iman temporer. Seharusnya orang Kristen yang sungguh-sungguh, orang Kristen sejati tidak iman temporer. Iman yang terus berkembang ya. Nah, itu ya. Oke. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa tanpa dikuasai atau dipengaruhi oleh roh jahat ataupun setan, manusia bisa jatuh ke dalam dosa. Oleh apa? Oleh hatinya sendiri. Ya, oleh hatinya sendiri. Oke. Nah, hal ini berarti bahwa setiap tempat dan waktu ada kemungkinan seseorang bisa berdosa. Di mana, kapan, dalam kondisi situasi apapun, manusia berpotensi dalam dosa. Jadi bukan Tuhan yang kita percaya, Yesus itu bukan. Ya, manusia sekalipun orang percaya hanya seharusnya orang percaya kepada Kristus tidak lagi dikendalikan oleh dosa, tapi dipengaruhi ia. Ya, dipengaruhi ia. Oke, dipengaruhi ia. Nah, teguran Paulus kepada jemaat di Efesus, jemaat di Korintus, jemaat di Filipi, dia menegur siapa? Menegur jemaat yang masih hidup dengan keinginan daging, yang masih berniat untuk melakukan kejahatan. Jadi bukan orang di luar orang percaya yang ditegur oleh Paulus, tidak. Ya kan? Artinya Pak, masih berpotensi. Jemaat di Efesus, Korintus, termasuk jemaatnya sekarang, jatuh dalam dosa. Kenyataannya memang begitu. Ya, oke. Jika hatinya tidak dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus, maka di dalam gereja atau persekutuan pun manusia bisa jatuh dalam dosa. Ya kan? Bisa. Dia sedang beribadah, dia sedang bersekutu, bisa jatuh dalam dosa nggak? Bisa. Masih berpotensi. Nah, kalau dia nggak dipimpin oleh Roh Kudus, ya, makanya kita lihat ada gembala sidang jatuh kepada sekretarisnya, ya berselingkuh, ada pengerja berselingkuh dengan orang lain, itu dalam gereja loh, ya kan? Nah, dalam pelayanan ada ya sudah punya istri,
yang punya istri dalam gereja masih ada yang dia sukai, akhirnya diam-diam mereka berpacaran, begitu. Ngapa? Tanpa diketahui. Banyak. Karena ketika sudah ketahuan keluar dari gereja itu, cari gereja lain, malu kan gitu. Ya, itu kasus-kasus seperti ini seringkali. Artinya di sini manusia yang sudah percaya pun masih berpotensi jatuh dalam dosa, bisa dipengaruhi. Tapi kalau dia dipenuhi Roh Kudus, dipimpin dikendalikan oleh Roh Kudus, maka dia akan bisa mengalahkan keinginan-keinginan seperti itu. Dia ingat bahwa yang paling cantik di dunia ini adalah suami saya, yang paling cantik, lagi yang paling ganteng. Nah, istri yang paling cantik, itu kan? Artinya apa? Dia mengendalikan diri, ya. Begitu, ya. Oke, kita lanjutkan. Masih dalam hati nurani. Jadi tanpa kuasa dan pengaruh iblis, rumah tangga, perhatikan ya. Tanpa kuasa dan tanpa pengaruh iblis, rumah tangga juga bisa hancur. Ya, tanpa iblis. Jika suami istri tidak dapat mengendalikan dalam pertengkaran, ya. Nah ini, atau karena permusuhan antara orang tua dan anak sebagainya, antara mertua. Ya, ini kenapa? Akibat bisa juga diakibatkan dari kekerasan hatinya. Ya, jadi kalau ada suami istri bertengkar, ribut dalam rumah tangga, jangan langsung salahkan iblis, jangan salahkan setan, cek hatinya. Ya kan? Ditengking setannya, iblisnya. Hai engkau setan, iblis yang buat kami bertengkar, pergi kau jauh. Besoknya bertengkar lagi. Apa iblisnya datang lagi? Nah itu. Ya kan? Nah, jadi karena kejahatan hati nurani tersebut, orang bisa merampok, bisa membunuh, bisa berzina, bisa memperkosa, serta melakukan kejahatan-kejahatan lain. Makanya kadang-kadang kita kaget. Kok itu anak muda di gereja, orangnya kok baik, sopan, beretika, tapi kok bisa melakukan pembunuhan? Nah itu. Kok bisa ya dilakukan? Nah, itu bisa disebabkan karena hati. Ya. Oke. Terus bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya satu-satunya untuk menghindari persoalan ya jatuh dalam perbuatan dosa karena hati disebabkan hati adalah mengundang Yesus bertahta dan memerintah di dalam hati. Atau senantiasa dipenuhi, dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jadi biarkan Yesus yang bertahta dalam hati, bukan keinginan daging. Gitu, ya. Atau Roh Kudus yang mengendalikan kita taat. Itu yang kedua. Ya, yang kedua yaitu sumber dosa yang kedua adalah hati. Ya, hati. Lalu yang ketiga, yaitu apa? Dunia. Dunia ini maksudnya bukan atmosfer atau dunia yang kita tinggal, ya. Ya. Dunia itu maksudnya apa? Nah, sumber atau penyebab dosa yang lain adalah keinginan duniawi, yaitu keinginan daging dan juga keinginan mata serta keangkuhan hidup. 1 Yohanes 2 ayat 16. Minta tolong Ibu, silakan baca Ibu Karya. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 16. Silakan. Sudah ketemu? Atau siapa yang duluan ketemu? 1 Yohanes 2. Bagaimana menjawab? Ya. Kalau disuruh baca begini. Silakan. 1 Yohanes 2 16 sudah ketemu? Ya, demikian firman Tuhan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, jadi ada 3 ya, katakan yang dari dunia itu apa? Yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Coba kita lihat bersama-sama. Jadi ini, jadi relasi atau cara kerja dari dosa, keinginan dunia hampir sama dengan dosa di hati nurani. Ya, sebab pelaku tindakan secara langsung ialah siapa? Manusia itu sendiri, tanpa dikuasai atau dikendalikan oleh kuasa dari luar, seperti iblis dan roh jahat. Dia bisa lakukan. Ya, jadi tanpa hati nurani, tanpa iblis setan bisa. Ya, dengan ya dunia ini, pengaruh dunia. Nah, kita perhatikan apa dimaksud dengan keinginan daging.
Keinginan daging adalah sesuatu kekuatan yang berkuasa dalam diri setiap orang semasih menggunakan tubuh yang panah. Tubuh yang panah ini, tubuh kita yang panah ini, ya, ini masih ada kekuatan, masih ada potensi untuk berbuat jahat, berbuat dosa. Ini tubuh yang panah, tubuh yang belum dimuliakan ini. Itu keinginan daging. Ya, keinginan daging. Jadi keinginan daging itu yaitu apa? Iri hati, dengki, ya kan? Tidak menguasai diri. Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai 20. Nah, itu keinginan daging itu. Kita tolong baca. Yo. Ya, ini dosa yang masih dilakukan oleh orang percaya. Yang ditegurkan jemaat di Galatia, berarti orang Galatia masih melakukan itu. Ya. Silakan. Galatia. Ya, kita mulai baca dari ayat 19. Galatia 5 ayat berapa, Pak? Ayat 19 sampai 20. Baik, saya bacakan. Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Begini firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Demikian firman Tuhan. Sampai 21, Bu. Baik. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, sampai di situ. Jelas ya, keinginan daging itu nyata. Ini yang dikatakan ada di situ. Kuperingatkan kamu. Siapa yang diperingatkan? Jemaat di Galatia. Kenapa diperingatkan? Ya karena mereka masih ada terlibat dalam dosa ini. Kalau nggak ada terlibat dalam dosa ini, nggak mungkin diperingatkan. Ya kan? Nah, karena masih ada di antara mereka melakukan dosa itu, maka diperingatkan oleh Paulus, gitu kan? Nah, ini juga masih ada sampai saat ini kan? Nah, itu ya. Nah, karena itu kalau orang nggak dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus, masih memungkinkan melakukan itu semua. Dan banyak contoh ya, banyak kasus lah, ya. Ya, itu bukan rahasia lagi. Nah, karena itu tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada yang dikatakan tidak memiliki dosa. Ya, ada kemarin katanya, ada nggak di antara kalian yang tidak berdosa? Ada mahasiswa bilang, saya Pak, saya tidak berdosa katanya. Waduh, saya kaget. Baru kali ini selama saya kesempatan mengajar di perguruan tinggi teologi, baru ini yang saya dengar ada mahasiswa mengatakan saya tidak berdosa. Saya kaget tuh, kok gitu. Waduh, sempurna. Setelah saya kasih tahu, ya mungkin jangan dosa itu kita mengerti seperti pembunuhan, korupsi, ya kan? Nah setelah saya tunjukkan, pernah nggak iri hati? Pernah nggak dengki? Pernah nggak menyimpan kebencian? Pernah. Itu dosa itu. Baru berniat aja, belum melakukan aja. Baca tuh, Mazmur 66 ayat 18. Coba baca, saya bilang baca. Baru berniat aja, belum melakukan. Alkitab katakan sudah dosa, baru niat, belum melakukan. Udah dosa, kan gitu. Nah, baru sadar. Katakan, enggak, Pak, saya nggak berdosa. Mungkin dia pikirnya yang pembunuhan dan yang lain sebagainya, kan? Ya, oke. Baik. Jadi selama masih mendiami tubuh yang panah ini yang kita miliki sekarang, tubuh jasmani ini pasti setiap kita memiliki keinginan daging, yaitu keinginan untuk melakukan hal-hal yang jahat sehingga kita berdosa, ya kan? Nah, apalagi kalau sering berbohong untuk kebaikan, kan begitu ya? Nah, ada nggak berbohong untuk kebaikan? Gitu kan? Ya demi kebaikan bohong aja katanya. Misalnya contoh, ini maling gitu kan, maling dikejar-kejar, ternyata masuk ke rumah kita kan gitu ya. Kalau itu orang pasti dihakimi kan gitu ya. Ada orang lihat, tadi maling ada masuk ke sini. Oh tidak ada gitu. Tidak ada, karena kita kasih nanti dihakimi kan gitu ya.
Oh, tidak ada. Tujuan kita apa? Supaya dia selamat. Jangan biarkan dikasih ke polisi, jangan sampai dihakimi masa, mati nanti dia. Itu kan karena kita punya kasih kepadanya. Lalu kita bilang ke orang mencari, oh tidak ada gitu. Ke sini tadi, benar tidak ada. Nah kira-kira itu kebaikan dosa kebaikan. Padahal ada. Gimana itu? Ya, kira-kira kemana? Pak Marolo. Pak, kemana? Apa itu baik? Apa seperti itu? Ya, tentu tidak kan? Kita harus begini. Iya, dia ada di rumah saya. Tapi ketika dia ada di rumah saya berhak atas dia, maka saya lebih baik kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Jangan kita hakimi. Itu saja ya kan? Ya, nggak usah berbohong. Dia ada di sini, gitu. Ya teman-teman, jangan masuk ke rumah saya karena itu kalau dia masuk ke rumah saya itu sudah menjadi hak saya. Mari kita laporkan ke polisi supaya polisi lah yang berhak. Gitu aja. Jadi jangan situasional gitu kan, bohong kan gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sedangkan keinginan mata, tadi kan sudah keinginan daging sudah ya. Kita sekarang keinginan mata ya. Apa yang dimaksud dengan keinginan mata? Keinginan mata adalah kekuatan yang ada di dalam diri setiap orang yang muncul secara apa? Ya, reflektif. Ketika mata atau pandangannya terpikat dan tergoda oleh sesuatu yang mengakibatkan timbul keinginan yang jahat, baik dinyatakan melalui perbuatan maupun keinginan yang jahat di dalam hati. Ya, Hawa jatuh dalam perbuatan dosa itu karena apa? Keinginan mata juga, memandang buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu ya enak, rasanya enak dimakan, gitu kan? Enak dimakan. Nah itu, jadi keinginan. Jadi dari matanya lah turun ke hatinya, diproses, maka dia bertindak. Nah ya, seringkali juga begitu, ibu-ibu kalau jalan ke mall gitu kan. Nah, kalau udah jalan ke mall, tidak ada niat untuk membeli barang sesuatu. Kamu mau jalan aja. Tapi ketika dilihat, kayaknya barang ini bagus ya, dilihat tangannya, diolesi-olesi begini. Aduh, mulai tertarik. Lalu suaminya, papi, sini lihat ini. Ada barang ini kayaknya bagus gitu, bagus. Gak ada niat tuh, gak ada niat, gitu kan? Ya. Terus gimana papi kalau kita beli ini gitu kan? Beli ini. Gak ada niat, gak ada rencana. Ya kan? Akhirnya nggak ada uang kita, ya nggak ada uang kita. Ada nanti saja. Ini kan uang untuk keperluan yang lain, keperluan yang lain. Ya nanti kita pasti diberkati Tuhan. Pokoknya kita harus punya ini barang baru, dipaksain. Nah, ini suami karena takut bertengkar diikutin aja, ya kan? Ya dibawa sampai ke bawah rumah, pusing lah cari uang kembalinya untuk itu kembali. Padahal itu alokasi untuk kepentingan lain, barangkali untuk pendidikan anak, ya kan? Anak sudah minta uang, sabar ya nak. Kenapa udah digunakan untuk beli barang yang lain? Nah ini seringkali begitu, dilihat-lihat dulu gitu kan, diingini dan ingin dibawa, saya ingin dibeli. Ya kan, hati-hati. Barangkali bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga bisa seperti itu juga, ya kan? Nah itu. Oke, itu keinginan mata. Nah keinginan mata tadi kita sudah bahas juga dengan Pak Ruluk di kampus kan? Ada yang melihat ya istri orang lain gitu ya, sudah punya istri, suami lihat-lihat orang gadis cantik, kalau hanya melihat aja begini nggak dosa gitu. Mengatakan dia cantik itu nggak dosa, ya kan, nggak dosa. Tapi yang menjadi dosa apa? Diproses dalam pikirannya, di hatinya. Andaikan dia menjadi istri saya, andaikan kami akan begini, mulai dia pikirkan hal-hal yang sampai seperti persetubuhan. Nah itu baru dosa. Itu akibat dari apa? Pandangan mata. Tapi orang yang sekedar lihat, oh cantik dia ya, gitu. Tapi jangan bilang itu dekat istri kita, nanti marah gitu. Oh cantik nih. Kalau cantik ambil aja. Emang saya nggak cantik, gitu ya. Nah ini ya, jadi hati-hati. Nah karena itu setiap yang kita ini harus waspada terhadap mata ataupun pandangannya. Kita jaga mata kita. Sebab mata bisa menyebabkan atau membuat orang berdosa. Coba kita lihat dulu tadi ayat Alkitabnya belum kita baca ya. Matius 5 ayat 27-29. Satu saja. Matius 5 ayat 27-29. Apa dikatakan keinginan mata? Silakan. Yuk. Bantu saya untuk baca Matius 5 ayat 27. Udah ya.
kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ya. Amin. Apa dikatakan tuh? Itu kan keinginan. Tadi saya sampaikan itu, mata. Ini mata harus kita jaga ini. Ya, mata. Oke, nanti ayat yang lain bisa dibaca ya, 2 Petrus 2 ayat 14. Jadi sekali lagi mari kita menjaga waspada terhadap mata kita, pandangan kita. Suami ketika tanpa istri di luar, ya jaga mata. Istri tanpa suami pergi, jaga mata, pandangan mata. Jangan sampai diproses di pikiran, proses dalam hati. Mungkin gini, ya di kadang-kala suka membanding-bandingkan ya, membanding-bandingkan. Waduh, lihat tuh suami si A, lihat tuh istrinya si A, begini, ceritakan. Kamu kapan seperti itu? Coba sakit hati enggak? Kalau sakit hati, ya sakit hati. Kalau itu wajar kalau sampai sakit hati. Karena itu jangan pernah banding-bandingkan lah ya pasangan kita dengan yang lain. Terima apa adanya, saling melengkapi. Ya, apalagi kalau laki-laki tidak suka dibanding-bandingkan dengan yang lain. Karena laki-laki itu harga dirinya tinggi. Rasa dihargai, dihormati, lalu dibanding-bandingkan. Wah, itu bisa emosi, marah kalau nggak bisa dikendalikan Roh Kudus. Ya. Itu ya, jangan. Itu karena apa? Keinginan mata, jaga ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Dosa iri hati hingga menjadi benci dan juga dendam dapat muncul karena seseorang melihat sesuatu yang lebih di dalam diri orang lain. Nah, ini tadi yang disampaikan ya. Ya, karena melihat lebih sesuatu yang lain. Oke. Nah, perzinahan, pemerkosaan bisa menjadi karena penglihatan mata yang tidak kudus terhadap seseorang yang berlawanan jenis. Tuh, ya kan sekarang ini ada apa namanya pernikahan sejenis, suka dengan yang sejenis, antara perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Itu pun bisa karena keinginan mata, ya keinginan mata. Ya, kadang-kadang di jalan itu kita perhatikan kok sesama laki-laki bergandengan tangan, gitu ya. Nah, itu mengapa bisa seperti itu? Karena keinginan mata, ya. Nah, keinginan mata. Ini pengaruh dunia yang hebat, sangat luar biasa. Jadi terhadap kasus seperti ini, Yesus pernah memerintahkan untuk apa? Mencungkil biji mata jika menyesatkan. Nah, tapi ini jangan diterjemahkan, ditafsirkan secara harafiah. Ya, matanya dicungkil gitu kan? Itu artinya kendalikan, kuasai mata itu, ya. Ya, dari pandangan-pandangan yang membuat kita jatuh dalam dosa. Jadi hal tersebut serius, ya, dilakukan. Yesus demi apa? Ditegur demi apa? Menunjukkan bahwa mata serta keinginan merupakan sumber penyebab dosa. Jadi Yesus mengatakan bahwa penyebab dosa itu sangat serius, yaitu dari mana? Dari pandangan mata. Maka Yesus mengatakan, cungkillah matamu, ya, cungkillah matamu yang menyesatkan itu, karena mengakibatkan manusia jatuh dalam dosa. Itu. Yang terakhir, yang katakan keangkuhan hidup. Apa itu keangkuhan hidup? Jadi salah satu sifat khas manusia yaitu pada hakikatnya semua orang yang memiliki keinginan untuk sombong, sebab itu setiap orang bisa senang dipuji. Nah, ini hati-hati. Ya, manusia itu senang dipuji. Ya, senang dipuji, bahkan mengharapkan dipuji. Ketika dipuji, dia bisa terima, ya, oh ya memang saya layak untuk itu, mulai kesombongan. Ya memang ya karena saya. Nah, hati-hati. Ya kalau dipuji dengan ketulusan karena itu ada pada pasangan, tidak apa-apa. Tapi kalau itu dipuji tidak ada pada dirinya, itu bisa menjadi sombong. Jadi tidak usah. Biarlah pujian penyembahan itu kemuliaan itu hanya bagi Tuhan, bukan bagi manusia. Ya, hanya bagi Tuhan yang layak pujian. Jadi jangan juga kita menuntut untuk dipuji. Ya, kamu harus hormati saya dong. Kamu harus puji saya dong. Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Biarkan itu datang sendiri sesuai dengan apa yang kita kerjakan, kita buat. Lebih baik mendahulukan dari diri kita sendiri untuk memuji orang lain daripada kita menunggu dan harus dipuji, hormati orang lain. Ya, yang suka dipuji itu hanya Tuhan dan layak dipuji hanya Tuhan. Sebab itu siapapun tidak boleh mencari pujian dunia kecuali dipuji oleh Tuhan sendiri. Ya, karena selain pujian adalah haknya Tuhan, juga kita seorang yang mendapat pujian dunia maka cenderung akan bersikap angkuh, bersikap sombong. Jadi setiap orang yang hidup angkuh akan dijauhi Tuhan.
sebab bukan berasal dari Bapa, karena sifat seperti itu bukan dari Tuhan. Ya, dosa keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup dapat teratasi jika hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Itu solusinya. Ya, maka pasti menghasilkan buah Roh Kudus. Itu tadi lanjutan dari Galatia 5:19. Ya, keinginan daging harusnya keinginan roh. Galatia 5 ayat 22-23 tadi lanjutkan, siapa tadi yang baca? Kayaknya Ibu Endang ya. Ya, Galatia 5 ayat 22 lanjutan dari yang tadi. Ya. Jadi jangan hanya kita baca keinginan dagingnya, tapi kita juga pada buah rohnya, Roh Kudus. Silakan. Galatia 5 ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Iya, oke, sangat jelas ya. Jadi kalau kita mau lihat orang Kristen yang sejati, yang hidupnya hanya untuk pemulihan nama Tuhan, lihatlah dari buah roh ini, ya kan? Yaitu apa? Apakah hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan selainnya. Nah itu adalah ciri khas kita, ya, ciri khas kita. Makanya mengapa diurut dengan kasih sebenarnya? Kalau dalam bahasa aslinya, kasih, urutan pertama kasih. Ketika orang hidup di dalam kasih, hidup dalam kebenaran Kristus, hidup dalam kasih Kristus, maka akan mengikuti yang lain. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Jadi bukan suatu kebetulan itu diurutkan pertama kasih, yaitu kasih ya. Nah dari kasih itulah hasil damai sejahtera, sukacita, penguasaan diri dan yang lain sebagainya. Oke, nah ini. Jadi jadi setiap orang yang ingin menguasai keangkuhan hidup, keinginan mata, ya dunia dan yang lain sebagainya adalah harus dipimpin, dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Ya. Ya, harus dikendalikan oleh Roh Kudus atau Kristus yang berkata di dalam hidupnya dan memberikan hidupnya dipimpin, dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Maka akan mengalahkan segala keinginan daging, keinginan dunia dan setan. Ini 3 musuh kita ya yang harus kita perangi sampai hari ini. Selama kita masih hidup di dunia, 3 itulah musuh kita. Mana yang paling susah diperangi dari 3 itu? Mana yang sering buat kita kalah? Dari 3 itu Bapak Ibu. Yang mana? Dari 3 musuh. Musuh besar. Pandangan mata. Pandangan mata dan keinginan daging itu ya. Ya dunia. Kalau setan itu gampang diusir itu. Ya. Ya. Kalau kita sudah punya anak Allah dan punya kuasa, tidak perlu harus teriak-teriak. Ya dia pergi. Ya pergi jauh ya, meninggalkan itu ya. Ya apalagi orang yang hamba Tuhan punya karunia pelepasan itu kan, ya Tuhan berikan, itu gampang tuh. Itu musuh utamanya setan, iblis itu. Nah, musuhnya. Ya, tapi bagi kita yang tidak punya kuasa itu seperti apapun kita mengusirnya teriak-teriak, dia akan tertawa. Tertawanya apa? Kalau sama teman galak-galak gitu. Artinya kan gitu. Ya kan kamu usir saya. Kamu kan teman saya gitu, nggak punya kuasa masalahnya kan gitu. Nah itu, ya. Tapi kalau kita punya kuasa, baru lihat aja sudah terkencing-kencing, kira-kira seperti itu. Udah ketakutan dia setan itu. Nah ini itu, ya. Nah, ya kalau kita punya kuasa yang sudah punya kuasa yang Tuhan berikan, gitu, ya. Baik, kita akan lanjutkan ke jenis-jenis dosa. Tapi sebelum kita masuk ke sini, barangkali ada yang mau ditanyakan.